Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita sebelum kuliah, adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada hari ini sehingga kami bisa hadir di sini, berkumpul di sini untuk belajar tentang anak berkebutuhan khusus. Berkatilah ya Tuhan, semoga semua ilmu ini menjadi berkah buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa kita dilandaskan, haleluya, amin. Baik, adik-adik yang terkasih, saya panggil adik-adik saja karena ini sudah dewasa semuanya. Perkenalkan, saya yang belum ketemu ya, belum pernah ketemu sama sekali. Nama saya Ernast Yaniro. Seperti tertulis di situ, tapi saya lebih dikenal dengan Erna Bayu karena suami saya namanya Bayu. Kalau Ernast Yaniro terlalu panjang. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ABK, anak berkebutuhan khusus. Di mana anak berkebutuhan khusus ini sering kita temui dimanapun kita berada, betul ya? Nah, anak berkebutuhan khusus juga merupakan anak-anak yang luar biasa. Apakah di sini adik-adik bisa memahami kira-kira ada yang tahu istilah apa saja yang adik-adik ketahui mengenai anak berkebutuhan khusus? Yang menurut Anda Istilah apa saja yang kita ketahui dari materi anak berkebutuhan khusus ini? Berkekurangan secara psikologis, Berkekurangan di dalam psikologi, mental, dan apa lagi? Anda pernah masuk parkiran atau masuk toilet umum, ada tulisannya disabilitas. Ya, pernah lihat ya? Pernah lihat ya? Kalau di parkiran itu di depan sendiri, betul ya? Kalau di toilet itu ada toilet yang mudah dijangkau dan gambarnya ada kursi roda. Itu namanya disabilitas. Yuk kita lihat. Nah, ini. Istilahnya adalah disorder, disability, handicap. Ini istilah di dalam anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau dulu kita ngomongnya anak cacat, betul ya? Tapi rasanya kalau kita mengalami posisi di situ, kita dikatakan anak cacat, sakit hati enggak? Sakit hati dan rasanya kurang manusiawi, betul ya? Oke. Nah, disorder itu adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, ataupun kombinasi dari kesemuanya itu. Itu namanya disorder. Pernah kita mungkin dengar orang yang perilakunya ini ngerasa bahwa dia mengalami sesuatu yang di luar kendali. Pernah nggak lihat anak kecil yang kalau masuk ruangan atau mungkin Anda waktu kecil masuk ke mal-mal tantrum, minta beli-beli. Nah, tantrumnya berlebihan. Bahkan kalau kita masuk ke rumahnya orang itu naik-naik kursi, naik-naik meja, rumahnya orang ini. Keterbatasan atau disability. Keterbatasan yang menghalangi fungsi individu, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Itu keterbatasan, betul ya? Tidak bisa mendengar, itu keterbatasan ya? Tidak bisa melihat. Tidak ada orang yang mau mengalami hal seperti itu. Nah, handicap, kondisi yang dihasilkan karena kecacatan, impairment, disability, di mana ini berpengaruh dalam peran sosial atau lingkungan menjadi terhambat, jadi tidak normal. Ini suasana yang kita sebut sebagai handicap. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, bagaimana konsep dasar untuk anak berkebutuhan khusus? Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas. Dan anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak
yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik dan memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Apakah anak berkebutuhan khusus ini boleh digabungkan dengan anak di pendidikan umum? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang setuju tidak boleh? Gak apa-apa. Siapa setuju boleh? Yang lainnya apa? Abu-abu. Lainnya bingung. Boleh gabung dengan sekolah umum. Sarah mengatakan, temannya Sarah berapa? Pendukungnya Sarah? Sendiri ya. Ada yang tidak boleh. Saat ini boleh. Namanya sekolah inklusi. Di mana di dalam sekolah itu, baik itu SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, 10% siswanya itu adalah siswa anak berkebutuhan khusus. Jadi berapa? 10%. Kalau jumlah siswanya satu kelas 30, berarti berapa yang boleh berkebutuhan khusus? 3 dong, ya 10% dari 30 kok 2. Ya. 3 orang boleh berkebutuhan khusus dengan ragam kebutuhan khusus yang sama. Misalkan satu kelas nih ada 3 yang tunanetra, nggak apa-apa. Jangan sampai 1 tunanetra, 1 tunarungu, 1 tunadaksa. Nanti saya jelaskan itu tuna-tuna itu gimana. Bagaimana di situ membutuhkan 3 guru yang berbeda, otomatis tim teachingnya itu akan berbeda-beda. Orang yang tunanetra butuh belajar dengan huruf apa? Huruf braille. Dengan huruf braille. Orang yang tunarungu itu butuh komunikasi dengan bahasa tubuh dan bahasa isyarat. Nah, butuh bahasa isyarat. Nah, tuna-tuna yang lain ada tunagrahita gak nyambung. Mau dikasih materi apa dia gak nyambung. Tunadaksa itu, kalau tunadaksa sama dengan yang lain, sama dengan yang normal, karena dia tidak bisa aja melakukan sesuatu, misalkan menulis dengan kaki karena tangannya tidak ada dan sebagainya. Tapi di seluruh kabupaten ada SLB. Kalau terlalu jauh, kasihan jangkauannya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa sekolah. Akhirnya pemerintah memberikan kemudahan supaya mereka bisa sekolah di sekolah umum pada umumnya. Termasuk di mana? Di gereja. Anda sebagai seorang pelayan gereja tidak mungkin menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk hadir di kelas jempol kit, di kelas solid, ya kan? Di kelas youth. Tidak mungkin kalian menolak anak-anak atau mereka yang berkebutuhan khusus untuk tidak boleh ikut camp. Tidak mungkin kan? Nah itu, inilah gunanya kita belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Terkadang kita yang sama seperti ini aja kita melihat kalau ada yang beda sedikit. Ada yang lain sedikit aja kita amati gitu. Apalagi ini betul-betul kurang gitu loh. Bisa-bisa kalian tuh ngeliatin dari bawah ke atas, bawah sampai atas. Ini kan sudah pelecehan ya, betul nggak sih? Nah, tapi bisa dimaklumi, makanya kita akrabkan mereka yang berkebutuhan khusus dengan yang normal. Sini saya mau tanya, ini masuk spesial dua atau gangguan apa ya? Atau kelebihan kita? Soalnya ada teman saya itu dia dalam hal belajar ya, dia tuh kayak kecanduan belajar, jadi bukan soal kecanduan games dan sebagainya. Ini belajar, ada teman saya waktu itu, dia ini kalau sehari saja tidak belajar itu bisa sampai sakit.
bahkan kayak dia rasa tuh depresi kalau dia tidak belajar. Ini saya kira dia masuk gangguan jiwa atau kecanduan apa ya? Enggak, dia enggak gangguan jiwa, dia memang terlalu, kalau itu kan hari baik ya, belajar kan hari baik. Menangkan suatu pertandingan di Sandu itu sama dengan kamu ngomong tentang atlet olahraga. Kalau nggak olahraga sehari sakit semua badannya. Dia harus olahraga terus. Dan kalau pertandingan dia harus menang. Kalau menang dia pasti akan cari kelemahan lawan dan dia pasti akan bisa memperbaiki dirinya. Dan itu setiap hari tanpa lelah. Itu seperti itu. Jadi dia merasa bahagia kalau dia mendapatkan prestasi. Dan saya rasa ini kebiasaan yang baik. Dia mendapatkan kecanduan sendiri. Lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi habit, sehingga dia terus-terusan pengen belajar. Nah ini pas ya. Baik, sekarang sudah tidak ada pertanyaan. Nanti saya akan potong 1/4 jam saja dari semua video yang ada, yang sekiranya interaktif. Ya mohon maaf, ini saya sekalian berbaginya kelihatannya nggak banyak, hanya 14 slide. Tapi next time kita bisa lanjutkan lagi karena di sini slide-nya banyak Bu. Ya, nanti masing-masing ada tunawicara, tunadaksa, tunagrahita akan dikupas satu persatu dan bagaimana cara penanganannya. Nah, keren kan? Ini kita baru kulitnya aja, baru depannya aja, baru kita ngomong tentang definisi ternyata sudah panjang dan luar biasa. Jadi nanti apabila ada sesuatu yang sekiranya akan dikoreksi ke saya, dievaluasikan, silakan, tidak apa-apa, karena semua dosen yang di sini tentunya ada evaluasinya. Dipersilakan, kira-kira itu bisa menjadi koreksi buat saya, penyampaiannya dan lain-lain. Mungkin waktunya ini sudah agak molor dan seharusnya on time ya. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab, sudah bertanya. Saya hanya akan bertanya sedikit, 3 pertanyaan, ini siapa yang tahu gitu aja. Saya ingin kalian sebutkan macam-macam disabilitas. Siapa yang tahu disabilitas? Gak apa-apa, sebutkan 3 atau 4 atau 5. Silakan. Macam-macam disabilitas atau jenis anak berkebutuhan khusus. Tapi apa ya? Kok dari pendidikannya tadi? Tunanetra, tunarungu. krungu, Iya, tunarungu ini namanya. krungu, Tunawicara, itu apa bisu ya? bisu, Tunadaksa. Terus tunagrahita. Terus anak yang terlalu pintar namanya apa? Jenius. Itu juga masuk anak berkebutuhan khusus. Kalau tunadaksa itu apa? Tunadaksa. apa tadi? Fisik ya? Cacat fisik itu apa? Nggak punya tangan, Tangan. nggak punya kaki ya. Leher. Cacat fisik. Dia menggunakan alat bantu ya, biasanya alat bantunya apa ya? Kursi roda, krep ya yang dipakai untuk penyangga badan, tongkat dan sebagainya. Oke? Nah, baik. Saya kira pertanyaan sudah saya sampaikan. Nanti adik-adik juga ada tugas kira-kira melihat YouTube saya. Oh iya. Ya, saya yang terkait dengan ABK, kemudian bikin 1 lembar aja bikin tulisan tentang YouTube saya itu. Gak usah banyak-banyak, selembar aja. Erna S. Bayu. Baiklah, kita akan menutup perkuliahan pada siang hari ini. Saya memohon Ibu, saya sebut apa ya? Ibu Kaprodi yang mendampingi perkuliahan ini untuk menutup dengan doa. Terima kasih untuk pengetahuan yang sudah memberikan pengetahuan saya pribadi juga dan juga teman-teman yang hadir pada siang ini. Kita mengakhiri sebenarnya kita saat ini.
Kami sangat mengucap syukur Bapak yang mulia. Sebab begitu luar biasanya Bapak bekerja dalam setiap kami. Dan hari ini boleh kita belajar bersama-sama mengenai hari Tuhan satu awal baru boleh ketahui ini dan satu sama Tuhan. Jadi kami perlu belajar mengenal lebih baik, lebih dekat mengenai anak berkebutuhan khusus. Kami boleh juga lagi rasa kepeduliannya Tuhan. Kami boleh mengasihi. Mungkin ada di sekitar kami, mungkin ada di tempat pelayanan kami, mungkin ada di tempat kami berada. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus kami. Ajar kami Tuhan, tidak hanya belajar saja, tetapi kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengasihi mereka, kami boleh menghubungi ada rasa itu dalam setiap kami. Terima kasih atas kiranya, atas waktu yang baik, atas waktu yang luar biasa, yang mengambil Tuhan boleh menjadi dekat dari kami, boleh menjadi narasumber yang boleh berbagi pengetahuan dan pengalaman dari kami. Tetapi setiap hal yang kami kerjakan, apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, kiranya Tuhan buat berhasil dan perkembangan. Kami terus menjadi berkat dimanapun boleh berada dan Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri seminar kami ini. Dan waktu yang selanjutnya kami sangat mengucapkan kasih perlindungan penyertaan Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.